Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning. Hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang cukup dasar dalam pelajaran bahasa Inggris. Wajib diketahui oleh semua pembelajar bahasa Inggris, baik itu pelajar, mahasiswa, karyawan, atau siapa saja yang ingin belajar bahasa Inggris. Namanya parts of speech, jenis-jenis kata yang membentuk suatu kalimat. Ibarat pohon atau mobil, masing-masing bagian mempunyai fungsi tertentu. Demikian juga setiap kata di dalam kalimat mempunyai fungsi tertentu. Nah, berdasarkan fungsi-fungsi itulah kita menggolongkan kata-kata di dalam 8 jenis parts of speech. Apa sajakah jenis-jenis kata tersebut yang termasuk di dalam parts of speech? Yang pertama adalah noun, kata benda. Lalu pronoun, kata ganti. Verb, kata kerja. Adjective, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Preposition, kata depan. Conjunction, kata sambung. Dan interjection, kata seru. Kita akan mulai dengan noun. Noun adalah kata benda yang termasuk person, animal, place, idea, dan emotion. Termasuk orang, hewan, tempat, ide-ide, dan emosi. Yang termasuk kata benda tidak hanya sesuatu yang bisa kita lihat atau kita pegang, seperti table, meja, tree, pohon, Julia, nama seorang gadis, bird, car, flower, burung, mobil, bunga, insect, serangga, house, dog, etc., rumah, anjing, dan lain-lain, tetapi juga sesuatu yang tidak bisa terlihat, tidak bisa disentuh, tetapi bisa kita pikirkan dan bisa kita rasakan, seperti misalnya emosi atau ide-ide, seperti knowledge, pengetahuan. Oh ya, pada saat kita mengucapkan knowledge, kita tidak membunyikan huruf K dan huruf W. Jadi bukan knowledge, tetapi knowledge. Justice, peace, love, happiness, sadness, anger, joy. Semua ide-ide atau emosi yang bisa kita rasakan atau bisa kita pikirkan juga termasuk kata benda. Jadi tidak hanya sesuatu yang bisa kita lihat atau kita sentuh saja. My dog played with a ball. Yang termasuk kata benda di sini adalah my dog dan ball. I'd like to thank you for your kindness. I'd like adalah singkatan dari I would like. Biasanya dalam bahasa Inggris terdapat banyak sekali contraction atau penyingkatan kata-kata dan lebih sering dipakai karena terdengarnya lebih alami, lebih natural. Jadi kita bisa mengatakan I would like to thank you for your kindness atau I'd like to thank you for your kindness. Saya ingin berterima kasih untuk kebaikanmu. Yang merupakan kata benda di sini adalah kindness, kebaikan. Lalu pronoun. Pronoun adalah kata ganti. Jika kita ingin membicarakan tentang diri kita, kita tidak perlu menyebutkan nama, tetapi kita cukup mengganti nama kita dengan I. Demikian juga dengan you, kamu. You ini bisa tunggal dan bisa jamak. Bisa satu atau bisa lebih dari satu. Bisa kamu atau kalian. Kita menggunakan you. Kemudian kata ganti dia laki-laki adalah he. Kata ganti dia wanita adalah she.
dan kata ganti benda atau hewan adalah it. We adalah kami atau kita. Dalam bahasa Indonesia, kita mempunyai dua kata, kami dan kita, tetapi dalam bahasa Inggris kedua-duanya menjadi we. Kemudian they, mereka. I love to eat fruit. Saya suka makan buah. You love to eat vegetables. Oh ya, balik lagi ke fruit, kita nggak bilang fruit, tetapi fruit. I-nya tidak dibunyikan. Lalu vegetables, kita tidak mengatakan vegetables, tetapi vegetables. He loves to eat fish. Dia laki-laki suka makan ikan. She loves to eat chocolate. Bukan chocolate, tapi chocolate. Hanya dua suku kata, chocolate. It loves to eat banana. We love to eat rendang. They love to eat papeda. Papeda adalah makanan khas dari Papua. Biasanya dimakan sama ikan kuning dan rasanya segar dan enak. Jika kata ganti itu diletakkan sebagai objek, maka I berubah menjadi me. You tetap you, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it tetap it, we menjadi us, dan they menjadi them. My daughter just called me. Putri saya baru saja menelpon saya. Joanna will help you. Joanna akan membantumu. We saw him in front of the shop. We saw him in front of the shop. Kami melihatnya di depan toko itu. I just sent her a rose. Saya baru saja mengirimkannya sebuah bunga mawar. Sarah took the book and put it in her bag. Sarah mengambil bukunya dan menyimpannya, menaruhnya di dalam tasnya. Fungsi dari pronoun adalah untuk menghindari pengulangan. Jadi kita tidak mengatakan Sarah took the book and put the book in her bag. Tetapi pada saat kita mengatakannya pertama kali, kita menggunakan kata benda yang lengkap. Tetapi pada saat kita menyebutkannya kedua atau ketiga dan seterusnya, kita menggantinya dengan kata ganti. Dalam hal ini kita mengganti the book dengan it. Thank you for visiting us. Terima kasih sudah mengunjungi kami. My two dogs are cute. I love them. Sekali lagi, fungsi pronoun adalah untuk menghindari pengulangan. Jadi kita tidak perlu mengatakan my two dogs are cute. I love my two dogs. Jadi kita mengganti my two dogs untuk penyebutan yang kedua, ketiga, dan seterusnya dengan them. Karena lebih dari satu, my two dogs, kita menggunakan kata ganti them yang artinya mereka. Tetapi kita tidak mengatakan my two dogs are cute, I love they. Kalau they itu digunakan untuk subjek. Karena ini objek, kita menggunakan them, I love them. Jadi pronoun adalah kata ganti dari kata benda. Sekarang kita beralih ke verb, kata kerja. Kata kerja adalah salah satu kata yang bisa dikatakan sangat penting dalam bahasa Inggris. Mengapa demikian? Karena setiap kalimat dalam bahasa Inggris haruslah mempunyai verb atau kata kerja. Jika sebuah kalimat tidak mempunyai verb, maka kalimat tersebut tidak benar secara gramatikal. I run, you run, he runs, she runs, it runs, we run, they run. Kalimat-kalimat pendek ini memenuhi syarat untuk dikatakan kalimat yang benar. Karena dalam kalimat ini, meskipun pendek, sudah mengandung
verb atau kata kerja yaitu run. Untuk he, she, dan it kita menambahkan s sesudah kata kerjanya. Ini berlaku untuk simple present tense. Lalu mari kita lihat kalimat-kalimat berikut. He, doctor. They, teacher. He adalah pronoun sama dengan they. Doctor dan teacher adalah kata benda. Jadi dalam kalimat-kalimat ini belum ada kata kerja atau verb. Jika dalam bahasa Indonesia kita bisa saja mengatakan dia dokter, mereka guru. Tetapi dalam bahasa Inggris kita tidak boleh mengatakan he doctor, they teacher. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena dalam kalimat-kalimat ini belum ada kata kerja atau verb, maka kita perlu bantuan, kita memerlukan bantuan. Nah, bantuan akan datang dari kata kerja bantu atau to be. Am, is, are, atau was dan were untuk waktu yang lampau. I menggunakan to be am, he, she, dan it menggunakan is, dan you, we, they menggunakan are. Jadi kalimatnya akan menjadi he is a doctor. Dalam bahasa Inggris, jika kata bendanya hanya satu, doctor, maka kita menambahkan a sebelum noun, sebelum kata bendanya, yang artinya satu. He is a doctor. Ia adalah seorang dokter. They are teachers. Jika kita menggunakan they, maka kita harus selalu menambahkan s sesudah kata benda. Kecuali untuk kata-kata benda yang tidak bisa dihitung. Untuk kata-kata benda yang bisa dihitung, jangan lupa untuk selalu menambahkan s. They are teachers. Sebaliknya, jika dalam kalimat tersebut sudah mengandung verb atau kata kerja, kita tidak perlu menambahkan to be. Kita tidak perlu meminta bantuan to be lagi. Contoh kalimatnya, I have a watch. Kita tidak perlu menambahkan am. I am have a watch. Tetapi cukup I have a watch. Karena have sudah merupakan kata kerja. Selanjutnya, adjective, kata sifat. Kata sifat menerangkan kata benda. An adjective modifies a noun. Kita ambil contoh salah satu kata benda, noun, dog. Bagaimana kita menggambarkan anjing itu atau dog, itulah kata-kata sifat. Small dog, cute dog, funny dog, brown dog. Jadi semua kata-kata sebelum kata benda yang menggambarkan benda tersebut adalah adjective atau kata sifat. Dalam bahasa Inggris, kata sifat diletakkan sebelum kata benda yang digambarkan. Small dog, cute dog, funny dog, brown dog, lazy dog. Berbeda dengan dalam bahasa Indonesia, bendanya diletakkan terlebih dahulu, kemudian yang menggambarkan benda tersebut diletakkan di belakang. Jadi kita tidak bisa mengatakan dalam bahasa Inggris dog lazy atau dog brown, dog small, dog cute, dog funny. Tetapi kata sifat harus diletakkan sebelum kata benda. Jadi jelasnya semua kata yang diletakkan sebelum kata benda untuk menggambarkan benda tersebut adalah adjective. Sekarang kita beralih ke adverb. Kata keterangan atau adverb menerangkan kata benda, kata sifat, atau kata keterangan yang lain. An adverb modifies a verb, an adjective, or an adverb. Jika ada yang mungkin masih bingung apa perbedaan antara adjective dan adverb, mudah-mudahan sekarang menjadi jelas ya. Adjective hanya menjelaskan noun atau kata benda, sementara adverb menjelaskan verb, kata kerja, adjective, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Jika saat ini saya meminta untuk memberikan contoh adverb,
Mungkin yang akan diberikan adalah contoh dengan adjective plus ly. Adjective plus akhiran ly. Slowly, gladly, happily, quietly, lazily. Tidak salah memang, tetapi adverb tidak hanya kata-kata yang berakhiran ly. He works fast. Ia bekerja dengan cepat. Fast menggambarkan work. Bagaimana dia bekerja? Fast. Jadi fast adalah sebuah adverb. Lalu kita juga mengenal adverb of frequency yang mulai dari always, usually, sampai never. Always 100% artinya selalu dan never 0% artinya tidak pernah. Adverb of frequency adalah keterangan seberapa sering kita melakukan sesuatu. Lalu sekarang saatnya kita membicarakan tentang preposition. Dalam salah satu video pada pelajaran yang lalu, kita sudah pernah belajar tentang preposition. Sekarang saya akan menjelaskan singkat saja tentang preposition. Preposition atau preposisi adalah sebuah kata yang digunakan dengan sebuah noun atau kata benda, atau pronoun, kata ganti, untuk menunjukkan tempat, posisi, waktu, atau metode. A preposition is a word that is used with a noun or pronoun to show place, position, time, or method. Perhatikan kalimat-kalimat ini. The apples are the basket. Jika kita ingin mengatakan apple-apple itu ada di dalam keranjang, maka kita menggunakan in. I gave the book to him. Betty is from Papua. The meeting will start at 2 p.m. My son goes to the office by train. In, at, from, at, dan by adalah preposition yang menunjukkan tempat, waktu, atau keterangan cara. Bagaimana dia pergi ke kantor? Naik kereta. Sekarang kita akan berdiskusi atau berbicara tentang part of speech yang ketujuh, conjunction. Conjunction adalah kata sambung. Sebuah kata yang menghubungkan antar kata, antar clausal, dan antar frasa. A conjunction is a word that creates a connection between words, clauses, or phrases. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Brian is smart. Joanna is smart. Kita bisa menghubungkan kedua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan menempatkan kata penghubung atau conjunction di antara dua kata, yaitu Brian dan Joanna. Kalimatnya menjadi Brian and Joanna are smart. Jadi kata penghubungnya atau conjunctionnya adalah and. We didn't go out. It was raining. Kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan kedua kalimat ini menjadi klausal-klausal dalam kalimat yang baru adalah because. We didn't go out because it was raining. We didn't go out because it was raining. Penyebutan because adalah A dan U dibunyikan O. Because. Jadi bukan because. Bukan dibaca sebagai AU, tapi dibaca sebagai satu bunyi, because. Berikutnya, I'm hungry. The fridge is empty. Bagaimana menghubungkan kedua kalimat ini? I'm hungry, but the fridge is empty. Saya lapar, tapi kulkasnya kosong. Yang menjadi kata penghubung atau conjunction di sini adalah but. Kita lihat lagi kalimat-kalimat tadi. Brian is smart. Joanna is smart. Brian and Joanna are smart. We didn't go out. It was raining. We didn't go out because it was raining. I'm hungry. The fridge is empty.
I'm hungry, but the fridge is empty. Yang terakhir adalah interjection. Interjection adalah kata seru. Supaya lebih seru, saya akan memberikan beberapa contoh dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Wah, bagus sekali pemandangannya. Duh, lucu sekali anak anjingnya. Kok bisa begitu? Nah, wah, duh, dan itu adalah interjection atau kata seru. Biasanya sesudah kata-kata ini kita menggunakan koma atau tanda seru. Berikut adalah contoh-contoh interjection dalam bahasa Inggris. Wow, it's so beautiful. Ouch, it really hurts. Oh, her nose is bleeding. Ya, kata serunya adalah wow, ouch, dan oh. Huruf OW dan huruf OU pada kalimat pertama dan kalimat kedua dibaca au. Jadi bukan O tetapi au. Wow dan ouch. Nah, kita sudah belajar tentang 8 jenis kalimat sebagai parts of speech dalam bahasa Inggris. Sekarang saatnya kita berlatih. Mari kita menggolongkan kata-kata dalam kalimat ini ke dalam 8 jenis parts of speech yang baru saja kita pelajari. Oh, I just realized that I left the thick book on the table at the office. Mari kita bedah kalimat ini. Oh adalah kata seru, iya, interjection. Lalu I adalah pronoun. Apa fungsi just? Just di sini menerangkan tentang realized, tentang verb. Jadi, just fungsinya sebagai adverb, menerangkan kata kerja atau verb. Lalu that adalah conjunction karena menggabungkan antara klausal pertama, oh, I just realized, dengan klausal selanjutnya, I left the thick book on the table at the office. I kembali adalah pronoun, left adalah sebuah verb, the adalah sebuah artikel. Thick menerangkan tentang book. Book adalah sebuah noun, maka thick adalah sebuah adjective. On adalah preposition karena menunjukkan tempat, the table. The adalah article, table adalah noun, at again preposition, the article, office adalah noun. Di sini yang belum kita bicarakan tadi hanya the. The adalah article. Article atau the article dalam bahasa Inggris ada 3, a, an, dan the. Mungkin di waktu yang akan datang kita akan berbicara tentang the article dengan lebih terperinci. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga semuanya jelas ya. Jika masih ada pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom komentar di bawah ini. Teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa ya. Tekan tombol subscribe dan juga notification agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang pelajaran-pelajaran bahasa Inggris yang baru dari channel ini. Juga jangan lupa like ya. Semua orang bisa berbahasa Inggris dengan lancar asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya teman-teman, jangan pernah menyerah. Never give up. Sekian pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.